Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mudah-mudahan hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan tak kurang suatu apapun. Baiklah, kita berjumpa kembali dalam pembahasan materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti, yang mana pada hari ini kita akan membahas tentang materi kelas 12, yaitu bab 4, kajian akidah meyakini qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Adapun tujuan pembelajaran setelah kita mempelajari bab ini, peserta didik diharapkan dapat menganalisis dan mengevaluasi makna iman kepada qada dan qadar, dan juga dapat menyajikan kaitan antara beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala dengan sikap optimis, berikhtiar dan bertawakal. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu setelah mempelajari materi ini, peserta didik diharapkan dapat menganalisis dan mengevaluasi makna iman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala, serta dapat menyajikan kaitan antara beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala dengan perilaku optimis, ikhtiar dan tawakal. Untuk indikator pencapaiannya, yaitu yang pertama, kalian atau peserta didik dapat menyebutkan pengertian beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menyebutkan dalil iman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala, menyebutkan hubungan antara qada dan qadar, serta dapat menyebutkan hikmah dari iman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Untuk memulai kegiatan pembelajaran kita hari ini, yaitu mari kita sama-sama membaca Quran surat Al-Hadid ayat 22, yaitu tentang dalil nakli iman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma aswaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha inna dzalika 'alallahi yasir. Yang artinya adalah setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis dalam kitab Lauhil Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala, maka kita mengingat kembali bahwasanya beriman kepada qada dan qadar merupakan rukun iman yang keenam. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW apabila ditanya oleh malaikat Jibril berkenaan dengan iman, maka jawab beliau, antu'minuna billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'minuna bil qadari khairihi wa syarrihi. Maksudnya adalah, hendaklah kamu percaya kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan beriman pula dengan qadar baik dan buruk Allah Subhanahu wa taala. Yang mana hal itu dijelaskan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Menginjak materi berikutnya, yaitu kita membahas tentang pengertian qada. Qada secara bahasa ya berarti ketetapan, bisa berarti hukum, kehendak, pemberitahuan dan penciptaan. Adapun qada secara istilah merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa taala tentang segala sesuatu yang berkenaan dengan makhluk, yang mana hal itu terjadi sejak zaman azali atau zaman terdahulu. Sesuatu
sesuai dengan irodahnya yang maha sempurna. Artinya qada itu merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa taala tentang segala sesuatu yang berkenaan dengan makhluk, baik itu tentang menciptakan atau menghidupkan, meniadakan atau mematikan, dan merubah keadaan makhluk, yang mana hal itu terjadi atau tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz, yaitu sejak zaman azali, sesuai dengan iradah atau kehendak Allah Subhanahu wa taala, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna. Adapun pengertian qadar, ya, qadar secara bahasa berarti kadar atau ukuran, atau bisa juga disebut sebagai batas sesuatu dan kepastian. Adapun secara istilah, yang dimaksud dengan qadar adalah apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan sejak zaman dahulu atau zaman ajali, yang berkaitan dengan apa yang akan terjadi pada semua makhluk. Jadi segala sesuatu, apapun yang akan terjadi pada semua makhluk, sesuai dengan kadar atau ukurannya yang sudah ditakdirkan atau ditetapkan pada zaman azali, itu disebut sebagai qadar. Jadi pengertian iman kepada qada dan qadar adalah, kita pahami dulu arti iman. Iman adalah percaya atau meyakini sepenuh hati. Jadi iman kepada qada dan qadar adalah kita mengimani atau meyakini sepenuh hati tentang segala informasi Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan dalam Al-Qur'an dan juga Rasulullah SAW yang telah dijelaskan dalam hadis mengenai qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini bisa kita ambil kesimpulan atau bisa kita garis bawahi bahwasanya qada dan qadar itu merupakan suatu takdir, yang mana qada adalah sesuatu yang berkaitan dengan makhluk yang belum terjadi, sifatnya masih berupa tulisan dan berada di Lauhul Mahfuz, sedangkan qadar adalah sesuatu yang berkaitan dengan makhluk dan sudah terjadi sehingga dapat diketahui oleh manusia. Adapun dalil yang menjelaskan tentang qada dan qadar itu sangat banyak di dalam Al-Quran, yang mana pada hari ini kita lihat atau kita simak bersama-sama tentang dalil qadar Allah Subhanahu wa taala dalam menciptakan makhluk berdasarkan kadar atau ukurannya, yang mana hal ini dijelaskan dalam Quran surat Al-Qamar surat ke-54 ayat 49 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar, yang artinya sungguh kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Jadi segala sesuatu yang terjadi pada diri makhluk atau yang terjadi pada diri kita itu sudah merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa taala dan sudah ditentukan kadarnya. Jadi sebagai makhluk yang beriman, hendaknya kita senantiasa meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam diri kita itu adalah merupakan takdir Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian, kita sebagai hamba Allah juga hendaknya senantiasa berikhtiar, berdoa dan tawakal agar kita dapat menjumpai takdir yang baik. Selanjutnya kita simak tentang hikmah beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, mempunyai semangat ikhtiar atau berusaha. Hendaknya kita senantiasa semangat dalam berusaha atau berikhtiar, berdoa dan bertawakal agar dapat mewujudkan takdir yang baik. Yang kedua, mendorong kemajuan dan kemakmuran, kemudian menghindari sifat sombong dan putus asa. Jadi ketika kita menerima sesuatu mungkin yang menurut kita baik, makanya kita tidak boleh sombong atau merasa diri yang paling baik. Dan ketika kita merasa diri kita sedang mendapatkan suatu takdir yang buruk, maka kita juga tidak boleh berputus asa, ya. Selanjutnya, melatih sifat husnudzan atau berprasangka baik. Jadi segala sesuatu yang terjadi pada diri kita
baik dan buruk yang kita terima, hendaknya kita senantiasa bersifat husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena yang menurut kita baik itu belum tentu menurut Allah baik, dan yang menurut kita buruk juga belum tentu itu dalam pandangan Allah buruk. Selanjutnya, melatih kesabaran dan rasa syukur. Ya, segala apapun yang terjadi dalam diri kita, hendaknya kita senantiasa sabar dan bersyukur atas segala nikmat dan karunia yang sudah Allah berikan kepada kita. Berikutnya, terhindar dari sifat ragu dan penakut. Kita ketika beriman kepada qada dan qadar, meyakini tentang adanya takdir Allah, diharapkan nanti terhindar dari sifat ragu dan penakut. Ragu dan penakut bagaimana? Bahwasanya segala sesuatunya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan manusia diberi kebebasan untuk berikhtiar, untuk berbuat, bertindak, ya, berdoa. Maka hendaknya kita senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersifat optimis dan giat bekerja, ya. Meskipun takdir kita sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sudah mengetahui bahwasanya takdir itu ada dua sifatnya, takdir mubram dan takdir mu'alak. Sedangkan berkaitan dengan takdir mu'alak, hendaknya kita senantiasa optimis dan giat bekerja, ya, supaya dapat merubah takdir yang mungkin menurut kita kurang baik menuju takdir yang baik. Yang terakhir yaitu hikmah beriman kepada qada dan qadar menjadikan jiwa kita tenang. Ketika kita meyakini bahwa segala sesuatu, ya, yang terjadi dalam diri kita itu merupakan takdir, kemudian kita sudah berupaya, berdoa, ya, bertawakal kepada Allah, maka akan timbul jiwa kita menjadi jiwa yang tenang, jiwa yang sabar, jiwa yang penuh optimis dan rasa syukur dalam menjalani kehidupan ini. Demikian tadi pembahasan kita tentang beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita bahas dalam kesempatan ini bermanfaat buat kita semua. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekeliruan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.